Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Shalom, jumpa lagi bersama saya, Pastor Sulaiman OFM, dari Gereja Santo Paskalis, Paroki Cempaka Putih, dalam program Sabda Saban Hari. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini bersumber dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Gereja Katolik sejagat memasuki hari Minggu Prapaskah ketiga. Di dalam pekan pertobatan ini, sentuhlah hati kami, jamalah jiwa kami, kuatkan raga kami, agar kami mau hidup dalam pertobatan terus-menerus dengan harapan bahwa kami sungguh-sungguh dapat menjadi anak-Mu yang setia. Kiranya kami dapat menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan yang terbaik untuk bertobat di masa Prapaskah. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak, aku berkata kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu terbanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar Anda semua? Baik? Ada yang kurang baik? Ada yang sedang sakit? Atau mungkin ada juga yang sedang galau? Coba tarik nafas Anda sejenak.
lalu hembuskan perlahan. Biarkan saat teduh ini, saudara-saudari boleh mengalami kehadiran Tuhan. Romo boleh bertanya, kapan terakhir kalinya engkau melakukan hal yang kamu sukai, hal yang kamu senangi? Mungkin shopping, kalau punya duit tentunya. Ya, mungkin juga berbaring, mager gitu, karena dilarang keluar rumah. Atau juga mungkin main di internet, main di media sosial, berselancar di internet, menikmati TikTok, menikmati Instagram. Banyak hal yang bisa kamu lakukan tentu saja. Tapi satu hal yang bisa jadi pertanyaan buat engkau. Kapan terakhir kalinya kamu melakukan kehendak Tuhan? Saat ini, tentu saja saat ini. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Ketika engkau membaca firman Tuhan. Dan ketika melakukannya. Hari ini, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita semua umat beriman diajak memasuki pekan pertobatan. Ada yang merasa selama ini jauh dari Tuhan. Ada yang merasa selama ini hanya merasa kalau hatinya gundah, kesepian, atau mungkin merasa mencari-cari Tuhan, tapi kok ya di mana Tuhan? Kayak gak menemukan Tuhan. Romo kasih tahu, masa Prapaskah ini, di masa pertobatan ini adalah kesempatan terbaik untuk bertobat. Kenapa? Karena kita diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin kita tanpa sadari ketika bertanya-tanya di mana Tuhan. Aku kesepian, aku pengen dekat dengan Tuhan. Ini adalah proses. Ketika kita sedang mencari Tuhan dan Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat manusiawi. Hari ini penginjil Lukas mengantar kita untuk melihat bagaimana Yesus menyampaikan pendapat terhadap dua kasus yang berbeda dari satu sudut pandang yang sama, yaitu tentang pertobatan. Yesus bertanya tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Atau terhadap kasus yang kedua, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya dari semua orang yang diam di Yerusalem? Yesus menjawab, tidak, sekali-kali tidak. Tetapi jika kita orang-orang beriman tidak mau bertobat, maka kita akan binasa dengan cara seperti itu. Seringkali Romo
melayani misa di rumah-rumah duka. Dan salah satu lagu yang sering didendangkan adalah hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini maknanya sangat dalam. Hidup ini tentang kesempatan. Kita bisa memilih jadi orang baik atau jadi orang yang tidak baik. Tetapi Tuhan selalu menunggu pertobatan kita. Saudaraku, hari ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bertobat. Mari kita hidup dalam pertobatan terus-menerus dengan harapan bahwa kita semua akan diselamatkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberkati pertobatan. Amin.